Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan judul kami dan juga bab kami, yaitu bab satu yang kami ambil ya. Untuk judul kami yaitu aplikasi penjualan online berbasis web dengan metode SDLC. Alasan kami mengambil judul tersebut yaitu banyak usaha kecil maupun menengah masih menggunakan sistem penjualan manual yang kurang efektif. Penjualan berbasis web lebih praktis dan dapat diakses kapan saja, di mana saja oleh konsumen maupun produsen. Aplikasi ini dapat membantu pemilik usaha memperluas jangkauan pasar, tidak terbatas hanya pada toko fisik atau toko yang di area sekitar. Dengan sistem yang terintegrasi, data penjualan dan stok barang dapat ditinjau secara real time atau nyata maupun sekarang. Penggunaan metode SDLC dipilih karena memberikan tahapan pengembangan yang jelas dan terstruktur sehingga aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna, yaitu lebih terarah ya Pak dan teman-teman. Nah, berikut yaitu latar belakang dan identifikasi masalah. Latar belakang kami yaitu saat ini pengembangan teknologi semakin pesat, terutama di bidang aplikasi berbasis web. Masih banyak toko atau usaha yang menggunakan cara manual dalam melakukan penjualan. Cara manual ini menimbulkan masalah pencatatan yang kurang rapi, waktu transaksi yang lama, dan data yang mudah hilang. Ini cukup merugikan sekali bagi para produsen. Dengan aplikasi penjualan online berbasis web, pemilik usaha dapat meninjau dan menjangkau konsumen lebih luas serta mempercepat proses transaksi dan memantau stok barang yang ada secara nyata sekarang maupun real time. Untuk membangun aplikasi yang sesuai kebutuhan, diperlukan metode pengembangan yang jelas, seperti SDDLC. Salah satunya itu kami menggunakan metode waterfall yang dari atas ke bawah, sehingga bertahapan dan berstruktur. Berikutnya yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah, kami memiliki 5 poin, yaitu proses penjualan manual masih sering menimbulkan kesalahpahaman dan pencatatan. Yang kedua, pemasaran terbatas karena belum menggunakan sistem berbasis web. Poin yang ketiga, barang sulit dipantau secara cepat dan akurat. Dan yang keempat, tidak ada laporan penjualan yang otomatis dan real time. Belum ada metode pengembangan sistem yang terarah sehingga sistem yang kami bangun ini lebih dibutuhkan untuk ke depannya. Berikutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Rehan. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan ke slide berikutnya, yaitu rumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan penelitian. Yang pertama adalah rumusan masalah. Di sini ada 2 poin, yaitu bagaimana cara membuat aplikasi penjualan online berbasis web supaya proses jual beli jadi lebih mudah. Yang kedua, bagaimana menggunakan metode SDLC supaya aplikasi bisa dibuat dengan langkah-langkah teratur dan hasilnya sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Yang kedua adalah tujuan penelitian. Di sini ada 2 poin juga, yaitu membuat aplikasi penjualan online berbasis web agar memudahkan penjual dan pembeli dalam bertransaksi. Yang kedua, menggunakan metode SDLC supaya proses pembuatan aplikasi lebih teratur, mulai dari analisis, desain, sampai dengan tahap pengujian. Yang ketiga, batasan penelitian, yaitu ada 3 poin di sini, yaitu yang pertama, aplikasi hanya dibuat untuk proses penjualan online, belum membahas sistem pembayaran otomatis. Yang kedua, sistem hanya berbasis web, belum dalam bentuk aplikasi. Yang ketiga, metode yang dipakai adalah metode SDLC dengan model tertentu. Di sini kami berencana menggunakan metode
waterfall. Untuk rumusan masalah tadi, yang pertama adalah aplikasi penjualan online dibuat menggunakan teknologi berbasis web yang memungkinkan penjual menambahkan produk dan mengelola stok, melihat data penjualan secara otomatis. Pembeli juga bisa melihat katalog produk, memesan, dan melakukan transaksi dengan lebih cepat, praktis, tanpa harus datang langsung ke toko tersebut. Yang kedua, di sini adalah langkah-langkah menggunakan metode SDLC. Ada 5 langkah, yaitu analisis kebutuhan. Ya, di situ menggunakan data dan mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh penjual dan pembeli. Yang kedua, perancangan sistem. Membuat desain tampilan dan terstruktur aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, implementasi. Membangun aplikasi sesuai desain yang diinginkan oleh toko-toko tersebut. Yang keempat, pengujian. Mengecek apakah aplikasi berjalan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan saat dijalankan. Yang kelima, pemeliharaan. Memperbaiki bug dan menambahkan fitur bila diperlukan. Baik, sekian terima kasih dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, bisa langsung saja ditanyakan di kolom komentar. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.